Selamat siang, nama saya Nyoto Kurniawan dari mahasiswa Ubaya, jurusan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan dengan tugas data mining ini, tugas project. Project ini yang saya kerjakan ini sebelum menjelaskan, saya ini mengenai tugas project pencarian baseplate, pencarian atribut dengan baseplate terbaik. Nah, saya akan menjelaskannya mulai dengan programnya ini. Saya menggunakan Visual Studio untuk codingnya itu program Visual Studio dan codingnya bahasa C#. Saya mulai menjelaskan dengan mulai kelasnya dengan nama kelas jenis, selanjutnya ke UI dan ke codingnya. Dimulai pada saat kelas ini, kelas jenis, ada data member, constructor, dan propertiesnya. Metodenya ini sayang sekali kosong. Di data member ini, untuk pertama ada jenis dan ada atribut-atributnya, sudah ditentukan dari awal. Ini saya menggunakan pencarian metodenya ini, pencarian atributnya dengan menggunakan Gini, metode Gini. Dan ini jenis ini untuk apa? Nanti saya jelaskan. Dan ini atributnya, ada 3, sudah ditentukan dari awal. Lalu selanjutnya ada konstruktornya, kosongan, lalu diisi parameternya, dan propertiesnya seperti biasa. Selanjutnya ke UI. UI-nya ada list box dan button. Dan pada saat dinyalakan, ini isinya menurut dari datasetnya yang telah disediakan dari kelas. Dan pada saat saya menekan tombol baseplate, akan keluar hasil, muncul hasil Gini parent, Gini fitur 1, fitur 2, fitur 3, saya persingkat itu, dan juga baseplate-nya ditemukan. Baseplate ini tidak sekedar hanya menuliskan fitur 1 atau apa, tapi menggunakan metode-metode. Saya tutup dulu. Dalam metode ini, ya, maksud saya dalam form ini, ya. Nah, di form ini, UI ini saya namakan form project 1, ya, formnya sih lebih tepatnya. Nah, di dalam form ini, ada variabel-variabel. Pertama ada variabel list-nya dan juga variabel-variabel Gini. Ini saya akan menjelaskan bagian variabel-variabelnya ini. Untuk variabel list ini, untuk list data isinya adalah isi dataset itu. Selanjutnya ada list feature 1, list feature 2. Itu maksudnya adalah di dalam list fitur 1, tadi kan fitur 1 ada yes, no. Nah, itu jenis-jenisnya itu dimasukkan ke list fit 1, fit 2 itu isinya plastik metal paper. Jadi isinya ya hanya plastik metal paper, 3 jenis yang berbeda-beda itu. Fit 3 ya juga round, square, triangle. List Gini F ini dipakai untuk perhitungan dan juga penentuan Gini mana yang paling rendah dari fitur-fitur dari atribut-atribut sebelumnya yang Gininya sudah dihitung. Lalu list fit ini hanya sekedar list yang berisi fitur-fitur yang berurutan, atribut-atribut yang berurutan, fitur 1, fitur 2, fitur 3, dan itu digunakan untuk menentukan pada indeks keberapa yang memiliki Gini yang terendah. Itu nanti saya jelaskan. Dan ada variabel Gini itu, Gini parent, dan baseplate. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ke bagian cara kerja metode-metodenya, termasuk pada saat formnya ngeload dan juga pada saat button baseplate-nya diklik. Pada saat formnya ngeload, dia pertama mengclear semua isi-isi di list, dan ada metode isi dataset. Isi dataset ini metodenya berisi mengisi dataset, dan ini list fit 1 diisi yes no, list fit 2 diisi jenis-jenisnya, list fit 3 juga, dan list fit sendiri.
Ini akan digunakan nanti pada saat perhitungan Gini. Nanti akan ditentukan indeks keberapa yang memiliki Gini yang terendah. Setelah isi dataset, list box tampil tadi, ya list box dihilangkan, dan ini pengisian list box. Nah, yang akan menjadi fokus utama itu pada saat button backsplit diklik. Pada saat button backsplit diklik, seperti biasa list boxnya di tampilan di list box di clear, dan juga listnya di clear. Ada gunanya. Lalu selanjutnya Gini parent ini sebenarnya untuk gain, tapi saya tidak memasukkan gain sih, karena yang diutamakan lebih tepatnya ke Gini dari atribut-atributnya. Tapi tetap saja ini ada sedikit gunanya. Lalu ada list box, backsplit hasil. Backsplit 1 ini dengan maksud nanti pada saat perhitungan Gini. Pada saat perhitungan Gini dan juga penentuan Gini mana yang terendah, saya menentukan berdasarkan ini backsplit dengan variabel backsplit ini. Nanti ditentukan kalau Gini-nya ini lebih kecil daripada backsplit ini, maka diganti backsplitnya. Seperti itu. Selanjutnya ada Gini F1, Gini F2, Gini F3. Ini semua ini sebenarnya memiliki metode yang hampir sama. Bedanya hanya ada pada satu baris saja. Berpindah ke metode. Saya akan menjelaskan Gini parent dulu sebelum ke Gini fit 1, 2, dan 3. Gini parent, di dalam Gini parent akan ada variabel Gini yang ya jelas Gini parent, dan juga ada C0, C1, C2. Ini sebenarnya jumlah yang memiliki objek-objek yang memiliki jenis C0 atau C1, C2 akan dihitung. Jadi tiap objek yang akan memiliki jenis-jenis itu akan dihitung, dan Gini-nya akan dicari dari angka 1 ini. Angka 1 dikurangi dengan jumlah C0 per jumlah keseluruhan, dan itu di pangkat 2. Dan masing-masing dipangkat 2-kan, dan angka 1 ini akan dikurangi oleh ketiganya ini, dan di return. Dan dari metode ini akan dipakai selanjutnya ke dalam Gini fit 1, Gini fit 2, dan Gini fit 3. Gini fit 1 di dalamnya ini metodenya hampir sama seperti Gini parent, tapi ada bedanya. Gini fit 1 ini, nah di dalamnya ini yang mulai sedikit sama dengan Gini parent. Berdasarkan list fit 1. List fit 1 ini adalah list fit yang isinya hanya berupa atribut fit 1 yang isinya yes dan no. Nah, sebelumnya di Gini parent itu akan menggunakan F1. Gini parent biasa yang di sini menggunakan F1. Ini adalah jumlahnya yang memiliki yes atau no-nya. Yang ini jumlah yang memiliki yes atau jumlah keseluruhan yang memiliki no. Dan ini list datanya. Jadi ini intinya begini, ini akan melakukan pengecekan menurut fitur 1 dengan isi dataset keseluruhan. Nah, disinilah yang berbeda. Yang membuat berbeda dari Gini fit 1, Gini fit 2 dengan Gini fit 3 adalah di baris ini. Jika list data dengan indeks dataset dengan fitur 1 sama dengan ini, maka akan terjadi ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini dia menggunakan kelas jenis yang sudah memiliki atribut-atribut. Dia dengan fit 1, dan ini dihubungkan dengan list fit yang sudah ada di form ini. Jadinya ini persamaan dari kelas dengan list di form ini, yaitu intinya. Dan ini jumlahnya dihitung bagi yang misalkan kalau pertama itu yes, maka yang memiliki yes akan dihitung pertama kalinya, dan yang memiliki yes, yang memiliki C0 dihitung.
Dan begitu sampai di sini akan dihitung seperti Gini parent satu persatu, tapi ini angka-angka yang pertama misalkan yes ya, yang yes dengan channel dihitung per jumlah yang yes keseluruhan, dan selanjutnya Gini F1. Nah, ini yang mulai penting. Gini F1-nya ini akan ditambahkan dengan yang yes tadi. Jadi ini adalah semula yes akan ditambahkan. Lalu kembali ke sini. Jika yang yes sudah, selanjutnya ke no. Yang no akan dilakukan penjumlahan apa gitu, perhitungan Gini dengan no di fit 1, ditambahkan juga ke dalam Gini fit 1 dan Gini fit 1 ditemukan. Lalu ke Gini fit 2 sebenarnya hampir sama dengan perbedaan di sini. Perbedaannya menggunakan kelas dengan properties fit 2 dan disamakan dengan list form ini yang dengan isinya yang ada plastik, metal, paper, namanya list fit 2. Bedanya itu sih. Dan Gini fit 3 ya sama juga. Setelah metode Gini akan ada add list. Nah, ini setelah tadi perhitungan Gini tadi melakukan perhitungan Gini dengan metode-metode, sekarang perhitungan tadi akan dimasukkan ke dalam list Gini F. Nah, ini akan ditentukan indeks mana yang memiliki Gini terendah, itu akan ditentukan sebagai atribut yang memiliki best split terbaik. Selanjutnya list box, menampilkan di list box. Nah, ini saya membuat variabel indeks, variabel baru namanya IDX, itu sebagai penentu indeks yang memiliki Gini angka terendah, angka yang paling rendah, lebih rendah dari sebelumnya. Jadi pengulangan ini akan dilakukan ke list Gini F. Jika list Gini F yang saat ini itu lebih rendah daripada best split, di mana best split sebelumnya adalah angka 1. Best split sebelumnya di setting, diatur dengan angka 1. Jika list Gini F-nya ini lebih kecil daripada 1, maka dijadikan best split-nya akan dijadikan itu, angka itu. Jadi misalkan kalau list Gini F Gini fit 1 hasilnya adalah 0,51, maka best split-nya akan diganti 0,51 dan indeksnya diikuti dengan indeksnya itu saja. Jadi kalau misalkan selanjutnya Gini fit 2-nya itu 0,62, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau selanjutnya itu 0,42 hasilnya, maka indeks selanjutnya adalah 2 itu, dan juga isi best split-nya, best split akan diganti dengan 0,42 itu. Lalu ditampilkan ke list box setelah pengulangan ini selesai dilakukan. Dan cara kerja dari program saya begitu saja sih. Jadi dari ini di best split keluar hasil seperti itu. Jadi sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf penjelasan saya kurang, dan cara kerja program saya ini hanyalah pencarian atribut yang memiliki best split terbaik. Sekian itu, terima kasih memperhatikan atau tidak memperhatikan ya. Selamat siang. Jani.